Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya. Insya Allah pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana posisi ruku yang bisa membuat tulang belakang kita itu insya Allah akan menjadi sehat dan kuat. Nah, pada dasarnya ruku itu adalah salah satu posisi untuk mengistirahatkan tulang-tulang kita. Nah, kayak istirahatnya tulang itu bukan tidur ya, tapi lebih kepada gerakan-gerakan sholat. Nah, salah satunya adalah ruku. Maka dari itu kita sempurnakan ya, sebisa mungkin kita usahakan untuk bisa lebih sempurna dalam hal ruku. Bagaimana cara kita untuk memposisikan tubuh kita ya, agar insya Allah semakin lama semakin terbiasa dengan posisi ruku. Nah, kita mulailah saja ya. Itu mulainya dengan cara berdiri dulu ya. Nah, usahakan ketika berdiri ya, badan tuh harus tegak ya. Nah, tegak. Jangan membungkuk seperti ini. Nah, tapi harus tegak ya. Usahakan tegak. Nah, kepala mata melihat ke area sujud ya. Nah, tegak dan melihat area sujud. Nah, inilah posisi berdiri yang terbaik. Oke, setelah itu kita lihat, perhatikan bagian lumbar. Lumbar itu adalah bagian perut di belakangnya. Ini ada bagian tulang, namanya bagian lumbar. Ya. Nanti ada tulang ekor, lumbar, ya, torak. Ya. Nah, makanya usahakan ya kita menjaga tiga. Yang pertama tengkorak kita, tengkorak kepala. Kedua tulang belakang. Nah, yang ketiga tulang ekor. Nah, kalau manusia itu tulang ekor itu kayak raja. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan tulang ekornya, nah, maka manusia itu akan banyak rusaknya ya. Makanya tulang ekor menjadi salah satu bagian terpenting dalam tubuh manusia. Nah, perhatikan ketika mau turun ya, usahakan ketika turun ya, Allahu Akbar ya, perhatikan. Maka lihat bagian lumbarnya kayak kita kunci gitu. Kunci dahulu. Boleh dengan ditekan atau boleh dengan ditahan ya. Terus jatuhkan perlahan. Nah, usahakan ketika mau turun itu nah, pelan-pelan saja. Nah, terus nah, selama masih lurus. Nah, posisi seperti ini sudah mulai agak sakit ya sebenarnya. Kalau tidak terbiasa mulai agak sakit. Nah, bagi yang sudah terbiasa insya Allah lebih mudah ya. Nah, tapi kalau belum biasa, pelan-pelan saja. Nah, pelan-pelan saja. Nah, kalau agak sakit diayun saja. Karena ini untuk latihan. Nah, biar lebih lentur ya. Nah, ini masih saya tekan ke dalam. Terus jatuhkan. Oke. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Ini juga belum terlalu lurus ya. Tapi sudah mendingan ya. Nah, ini posisi lurus. Kalau posisi bengkok, nah kalau kita lemaskan di bagian tengahnya, bagian lumbar, nah mereka akan bungkuk seperti ini. Ini posisi enak sekali. Tapi ini lihat masih bungkuk ya, masih melengkung ya. Beda dengan lurus seperti ini. Nah, ini lurus kita tahan nih. Nah, posisi tangan ya, usahakan itu yang lurus seperti ini, nah tapi agak bengkok sedikit. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat ya. Nah, usahakan, nah, agak bengkok seperti ini. Jadi usahakan kita bagaimana caranya ya, latihannya. Dan posisi kaki. Ya, perhatikan posisi kaki. Mohon maaf ini karena saya sendirian. Ya, posisi kaki lurus seperti ini ya. Bukan terbuka seperti ini ya. Tapi lurus. Ya. Perhatikan lurusnya itu kalau misalnya di sini ada garis ya. Nah, ikuti saja tepinya itu lurus seperti ini. Nah, bukan ikuti yang di dalam. Ya, tapi ikuti yang di samping. Nah, ini lurusnya. Dan lurusnya itu selebar bahu ya. Selebar bahu kita. Oke. Nah, sekarang oke. Nah, perhatikan lagi ya.
Ketika sudah lurus, bahasanya adalah tumak ninah. Tumak ninah itu adalah ditahan ya, dilamakan. Nah, rasakan pelan-pelan. Nah, kalau belum terbiasa ya, kalau belum terbiasa memang agak sakit ya bagian sini. Tapi insya Allah itu akan menjadi melenturkan tulang belakang ya. Nah, pada dasarnya ketika ruku ya, tulang itu akan menjauh seperti ini, kayak terbuka ya. Nah, bantalan-bantalnya itu akan terbuka gini. Nah, kalau kita ingat kasus saraf kejepit ya, biasanya kan saraf kejepit itu kan, misalnya ini saraf ya, ini bantalannya. Nah, ini ada bantalan lagi, dia menjepit sarafnya. Nah, jepit. Nah, ruku itu membuka bantalannya sebenarnya. Nah, kalau rukunya lurus ya. Nah, bukan ruku yang asal-asalan melengkung sebagainya. Kenapa ruku kan tidak ada efek? Nah, karena rukunya masih asal-asalan, asal ruku saja. Nah, sebenarnya ruku itu bisa menjadi salah satu obat terbaik ya untuk masalah tulang belakang. Nah, maka dari itu kita usahakan bagaimana cara ruku agar bisa lebih sempurna. Nah, tadi udah kita bahas sedikit demi sedikit. Maka coba bayangkan ya, Rasulullah itu rukunya itu sepertiga dari berdirinya. Artinya lama sekali. Kalau berdirinya 1 jam, ya rukunya bisa 20 menit. Nah, maka tumak ninahnya selama ini. Jadi usahakan kalau kita sholat sunnah, ya itu usahakan dilamakan bagian rukunya juga ya, jangan terlalu cepat ya. Oke, insya Allah itu saja tips dari saya ya. Silakan dipraktekkan teman-teman ya. Insya Allah kalau bisa itu cek. Nah, silakan dipraktekkan. Nah, insya Allah mungkin latihannya bisa sekitar 1-2 bulan ya. Memang agak lama untuk membiasakannya. Jangan berharap cepat ya, apalagi kalau kita berharap cuma 1 hari langsung bisa ya. Agak susah, apalagi kalau umur kita udah 40 tahun ke atas. Nah, itu agak berat. Nah, maka yang masih muda juga usahakan latihan secepat mungkin. Karena ini tidak mudah ya, karena kalau tulang sudah kaku ya harus dilenturkan. Makanya harus sehari-hari terus gitu. Nah, sampai parameternya adalah ketika air ditumpahkan ya, itu airnya akan stagnan di atas tulang belakang ya. Nah, dia akan stagnan terus. Gimana caranya? Nah, itu parameternya. Sehingga tulang belakang kita itu benar-benar lurus ya. Insyaallah itu saja tips sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.